Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah, itu baru zalim. Batasan zalim tidak zalim itu, mana dia baru zalim? Kalau keluar dari hukum Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, apakah poligami itu keluar dari hukum Allah? Berani bapak jawabkan karena nggak ada perempuan. Bapak tak tahu bahwa kamera ini terang di bawah. Itu hukum kaedahnya. Kalau keluar dari hukum Allah baru zalim. Ini banyak sekarang. Ustaz, tetangga saya punya utang, tapi saya mau nagih rasanya nggak enak hati. Saya kan zalim Pak Ustaz. Saya pernah puasa meskipun masih minum saat azan subuh. Namun saat itu waktu di jam handphone saya subuh masih kurang 1 menit. Azannya kecepatan 1 menit. Apakah puasa saya tetap sah? Jam 4:08 sudah ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ruqyah. Di Kementerian Agama ada satu namanya BHR, Badan Hisab dan Ruqyah, yang menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan yang menetapkan waktu sholat. Kalau sudah jam 4:08, maka yang jam 4:08 dia minum, puasanya batal. Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustaz, apa kata Nabi? Siapa yang makan lalu kemudian mendengar azan, maka selesaikan makanannya. Makan dia, falyamdi, selesaikan makanannya. Itu dibaca syarah penjelasannya. Zaman Nabi, mereka azannya sebelum masuk waktu. Jadi kalau masuk waktunya jam 4:08, dia azan jam 4:06. Maka ketika dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dan ketika nanti di ujung-ujung as-salatu khairum minan naum, baru masuk 4:08. Maka saat Allahu Akbar di awal itu belum masuk waktu. Begitu kata penjelasan ulama. Tapi rata-rata muazin kita azan itu tepat masuk waktu. Ini kasusnya beda. Kata beliau, waktu itu di handphone saya belum masuk, sedangkan yang masjid sudah azan. Kalau begitu gimana caranya? Kita seragamkanlah handphone kita dan jam kita mengikut jam itu sekarang. Termasuk jam saya sendiri. Ternyata sekarang jam 5:59. Jam saya sudah jam 6:01. Waktu sholat berbeda tapi jam insya Allah sama. Berarti jam 6. Saya tidak mau hanya berceramah saja. Jam saya pun juga. Jam Bapak berarti sudah betul semua. Jam 5:59. Supaya jangan sampai nanti saya makan waktu azan. 5:59. Jam handphone pun gitu juga. Yang lebih parah lagi, dia sebetulnya pura-pura aja. Kenapa kau makan? Kusangka tadi sudah masuk. Padahal yang dipakainya azan waktu Tokyo. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang suntik stem cell dengan menggunakan plasenta bayi? Mohon berikan beberapa hadisnya Pak Ustadz. Organ tubuh manusia haram, dan kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Plasenta bayi, pokoknya anggota tubuh manusia ini kalau diolah sekali lagi, maka dia menjadi haram. Badan tubuh anggota fisik manusia ini, maka dia harus dikubur, termasuk rambut. Rambut saudara kita yang tukang-tukang pangkas, rambut yang dijual. Nanti rambut dijual dijadikan sofa. Hanya sekarang begitu sobek anak-anak main pisau, keluar rambut mak lampir. Rambut tak boleh. Haram hukumnya menyambung rambut. Begitu juga dengan orang mati, lalu kemudian organ tubuhnya. Banyak kalau keluarga meninggal dunia dibiarkan di rumah sakit, organ tubuh diolah, na'udzubillah.
jasad manusia ini mulia, tidak boleh diotak-atik, harus digali, dimakamkan. Tapi kalau yang dari makhluk lain dipakai, sama seperti hukum kulit, kalau dia disamak maka dia hukum menjadi boleh. Maka hukum organ tubuh manusia tidak dipakai dalam Islam, karena manusia ini dihormati, dimuliakan. Bagaimana pandangan Islam tentang perdagangan mata uang asing falas yang mengharapkan keuntungan? Syaratnya yadan biyadin, langsung cash, tunai, boleh. Tapi kalau tidak tunai, ada jangka waktu, haram. Contoh, dari Indonesia bawa uang rupiah, sampai di Saudi Arabia tak laku rupiah, membeli rial, maka langsung beli. Saya beli rial, saya beli dengan rupiah, yadan biyadin, cash langsung, sah. Beli dolar langsung, sah. Seandainya haram valuta asing, tidak akan mungkin ada sarafah, money exchange di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saudi Arabia ketat dalam masalah riba. Maka syarat membeli mata uang, kalau cash boleh, tapi kalau diangsur kredit, uang dengan uang, kalau kredit riba. Nauzubillah. Jadi pembelian kita selama ini beli dolar, beli ringgit, beli rial, sah. Karena kita tidak pernah dengan tenggat waktu, langsung beli rial, beli ringgit, beli dolar, ambil, pulang, sah. Mau minta saran Ustadz, suami saya malas sekali sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat di rumah itu pun sering di akhir waktu. Kenapa mau nikah sama dia? Anak-anak gadis yang belum menikah, syarat yang pertama dilihat adalah sholatnya. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat sholatuhu. Laki-laki yang seperti ini tidak sholat, sedangkan Allah saja dia sia-siakan, apalagi kamu. Tapi karena sudah jadi, nasi sudah jadi tai ayam sudah. Jaga-jaga sajalah. Ibu jangan pernah bosan berhenti mengajak dia. Ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta merah zaman Nabi itu kendaraan termahal. Ibu bukan ustazah, tapi suami ibu didapat hidayah karena mulut ibu. Masya Allah. Mas, salat ya mas. Ngapa kau ajak-ajak? Itu tetangga kita kemarin mati loh mas. Ibu saya sudah meninggal. Beliau meninggalkan warisan. Sebelum meninggal ibu saya buat wasiat. Apakah warisan dibagi sesuai hukum waris atau dibagi sesuai dengan wasiat? Harta warisan dibagi setelah dikeluarkan wasiat. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dikeluarkan wasiat, dikeluarkan hutang, barulah warisan dibagi. Wasiat tidak boleh keluar dari sepertiga harta. Kalau nanti mama meninggal, itu ruko untuk adikmu yang paling kecil. Hitung berapa harga rukonya. Harga rukonya 200 juta. Hartanya total 1 miliar. Maka harta yang dibagi 800. Sedangkan yang 200 dikeluarkan dulu untuk yang menerima wasiat. Baru boleh dibagi. Gimana kalau bunyi wasiatnya begini? Harta ini saya wasiatkan bagi rata saja. Wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah tidak wajib untuk ditunaikan. Batal wasiat kalau bertentangan dengan hukum Allah. Kalau aku mati nanti tolong kafankan aku dengan kain terbuat dari jeans. Tanamkan di atas makamku 3 batang daun ganja dan siramkan whisky. Oh, ini wajib kita laksanakan Ustaz. Kalau enggak nanti rohnya gentayangan. Hantu. Ini wasiat bertentangan dengan hukum Allah, batal.
Saya janda anak 2. Sekarang ini berat menanggung beban hidup. Bolehkah wanita seperti saya menawarkan diri untuk dipoligami? Umat batuk saya. Apakah saya zalim pada istri sahnya, istri dia yang pertama? Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah, itu baru zalim. Batasan zalim tidak zalim itu, mana dia baru zalim? Kalau keluar dari hukum Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, apakah poligami itu keluar dari hukum Allah? Berani bapak jawabkan karena nggak ada perempuan. Bapak tak tahu bahwa kamera ini terang di bawah. Itu hukum kaedahnya. Kalau keluar dari hukum Allah baru zalim. Ini banyak sekarang. Ustaz, tetangga saya punya utang, tapi saya mau nagih rasanya nggak enak hati. Saya kan zalim Pak Ustaz. Zalim itu kalau keluar dari hukum Allah. Ustaz, itu tanah rumah sebenarnya tanah almarhumah mak saya. Tapi saya segan nanya sama kakak saya takut zalim. Justru kalau mau menyelamatkan dia dari harta haram, tanya dia. Kakak, ini kan harta almarhumah mak kita kan? Ini harus dibagi. Zalim tidak zalim itu batasannya adalah hukum Allah. Jelas? Ini tak perlu saya detailkan lagi. Saya jawab secara umum saja. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut? Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudara. Tapi itu makna kiasan. Itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki, karena untuk menutup malu aib, dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak pasti melanggar 4. Yang pertama, bin, pasti dipakai oleh bin nama dia, padahal bukan anak dia, bohong. Dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. 2, mati si bapak, tidak dapat warisan. Mati si anak, tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, lahir anak pertama laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya, aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. 4, lahir anak, kebetulan perempuan anak itu. Lahir anak perempuan. Ini tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan itu 3 bulan, dinikahi. Tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan, 9 hari. Akad hari ini, lahir besok. Maka lahir dia itu bukan anak. Tapi ini anak saya Pak Ustaz. Tes DNA-nya dia positif, DNA tak laki. Tes darah tak laki. Ini anak saya, bukan anak. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Haram. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan kuah, seorang ustadz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hamil, nikah, lahir anak, ijab lagi. Kalau ijab kabul kedua kali, berarti ijab kabul yang pertama mansukh, batal. Lalu selama serumah itu apa hukumnya? Setempat tidur, serumah, bergaulan, sedangkan hukum batal. La
haula wala quwata illa. Jangan main-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang hijrah sekitar 2 tahun belakangan. Doakan supaya istiqomah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Selama ini saya belajar dari majelis berpindah-pindah masjid. Ada kajian saya datang, tapi sampai saat ini saya merasa masih sangat kurang pengetahuan agama. Bagaimana kiranya agar saya dapat bimbingan agama dari nol sampai bisa melaksanakan syariat baik. Karena kalau ikut kajian di masjid-masjid, tema-temanya selalu ganti-ganti. Bagaimana adab mencari ilmu? Ilmu dibagi 3. Akidah, syariat, fikih, akhlak. 3. Maka ngajinya 3. Cari pengajian yang bersilabus. Ada tuh pengajian yang silabus. Atau baca kitab kepada habaib. Baca kitab ini, baca kitab fikih. 3 itu mesti diisi, 3 kamar. Akidah tentang Allah, Rasul, hari kiamat, azab kubur, surga, neraka. Yang kedua tentang fikih halal haram, fikih salat. Pertama fikih taharah bersuci, habis itu fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih nikah, fikih. Yang ketiga adalah tentang akhlak. Mensucikan hati dari takbur, sombong, hasad. Setelah hati bersih, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Siapapun ustadznya tidak pernah keluar dari 3 tema ini. Akidah, fikih, akhlak. Kertas terakhir. Ayah saya sudah meninggal. Dulu waktu masih hidup bercita-cita membangun masjid, tapi belum sampai, belum punya uang. Sekarang anaknya sudah berkecukupan. Bolehkah kami anak-anaknya membangunkan masjid atas nama ayah kami tersebut? Boleh. Mana dalilnya? Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emak saya mati, meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah emak saya sudah meninggal? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ini dalil amal anak-anak sampai pada orang tua. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Yang paling bagus ngasih air minum. Apa pelajaran? Sedangkan air minum segelas kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum ibu ayahmu sampai, apalagi membangunkan masjid. Kumpul anak-anak, bangunkan masjid, pahala mengalir untuk almarhum. Niatkan wakaf fisabilillah. Anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk anak yang berbakti seperti anak almarhum. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami selamat agama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami supaya amal kami sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizq, berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak, membangun masjid dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.